Muhammadun. Muhammad duduk. Karena itu kalau ada yang mengatakan yajlisu Muhammadan, tidak tepat. Yajlisu Muhammadin, tidak tepat juga. Dari mana kita ketahui? Dari i'rab. Karena pelaku, orang yang melakukan pekerjaan, itu i'rabnya rafa. Tandanya dengan isim yang mufrad, yang jumlahnya satu, itu dengan dhammah. Yajlisu Muhammadun. Siapa yang duduk? Muhammad. Maka Muhammad ini dhammah harakatnya. Yajlisu Zaidun. Contoh lagi saya buat muthannanya. Muthanna dari Muhammad apa? Muhammadani. Ada dua orang Muhammad. Maka yajlisu Muhammadani. Muhammadani dengan yang alif. Tidak boleh kita katakan yajlisu Muhammadaini. Yajlisu Muhammadaini. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Muhammadani dengan tanda alif, ketika dia isim mutsanna, itulah tanda rafa'nya. Dengan alif, bukan dengan yang ya. Muhammadain. Kalau dia sebagai nasab, isim yang nasab, boleh. Nah, ini i'rab yang kedua, yaitu nasbun atau mansub. Apa itu nasab? Yaitu sebuah i'rab yang saya ambil contoh ini sebagai objek. Kalau tadi pelaku, sekarang objeknya. Atau yang dikenai pekerjaan. Contohnya, lan adkhula al-fasla. Aku tidak akan masuk kelas. Pertanyaannya adalah, mana objeknya? Saya masuk. Saya ini subjek, pelakunya. Yang dimasuki apa? Kelas. Maka kelas ini sebagai objek. Karena objek, maka dia ber-i'rab, ya, berkedudukan sebagai isim yang nasab atau mansub, harokatnya dengan fathah. Lan adkhulal fasla. Tidak boleh kita katakan lan adkhula al-faslu. Aku tidak masuk kelas faslu atau fasli. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia objek. Contoh lagi. Ra'aitu aku melihat. Muhammadan. Aku melihat Muhammad. Ya. Saya buat lagi contoh biar mudah. Qatala. Qatala al-muslimu al-kafir. Kita bikin harokat. Qatala al-muslimu al-kafira. Terjemahkan. Seorang muslim membunuh orang kafir. Jelas ya? Ini pelaku karena dia dhammah. Ini objek karena dia nasab. Tapi kalau dibalik, jadi yang membunuh muslim. Kalau al-muslima, kemudian kafiru, siapa yang membunuh? Qatala al-muslima al-kafiru. Pertanyaannya, siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah al-kafiru. Kenapa? Dari harokat. Ini yang kita bahas. Ya, karena dia sebagai pelaku, dia dhammah. Ini sebagai nasab, objek, maka dia fathah. Jelas ya? Nah, ini nasab. Karena itu fasal di sini harokatnya fathah karena dia mansub. Kemudian yang jer, yang ketiga. Ini i'rab isim, yang ketiga adalah jer. Jer adalah i'rab isim. Ya. Di antaranya adalah apabila didahului huruf
jer. Dulu kita bahas. Bismillahi. Alal maktabi. Nah, apabila ada huruf jer, maka harokat setelahnya ini menjadi kasrah. Isim yang jatuh setelahnya adalah kasrah. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi yi. Ya, ini namanya jer. I'rabnya namanya jer. Kemudian yang keempat, ya, namanya jazm. Jazm ini adalah i'rab khusus untuk fiil. Ya, nanti kita bahas soal fiil. Nah, al-jazm contohnya lam yalid wa lam yulad. Nah, dia masuk kepada sebuah fiil. Lihat, lam yalid. Huruf dalnya menjadi sukun, ya. Huruf dalnya menjadi sukun. Lam yalid karena ada lam. Ini huruf jazm. Lam yalid walam yulad. Ya. Ini masuk kepada fiil. Nah, jadi kesimpulannya i'rab isim ada 3, rafa, nasab, dan jer. Nah, i'rab fiil ada rafa. Rafa'nya di sini fiilnya yajlisu, sedang duduk, ya. Rafa'nya dengan dhammah sama, yajlisu. Yajlisu Muhammadun, yajlisu, bukan yajlisa atau yajlisi. Yajlisu, rafa. Kemudian i'rab fiil juga ada yang namanya nasab. Nah, adkhula. Kenapa? Ada lan. Ada huruf lan. Ada huruf lan, an, maka dia menjadi nasab. Ya. Kemudian tadi yang terakhir ada jazm. Ya, ini kemasukan contohnya adalah lam, maka dia menjadi sukun. Nah, mungkin ini perkenalan pertama, insyaallah ta'ala nanti antum dan antuna akan lebih paham lagi apabila sudah masuk kepada bab i'rab yang lebih luas. Ya, kesimpulannya bahwa i'rab itu adalah sebuah perubahan harokat akhir. I'rab fiil, i'rab isim adalah rafa, nasab, dan jer. Kemudian i'rab fiil ada rafa, nasab, dan jazm. Jer khusus untuk isim dan jazm itu khusus untuk fiil. Karena itu jer tidak ada dalam fiil sebagaimana jazm tidak ada dalam isim. Wallahu a'lam bissawab.